biasa sekali, kerugiannya bahkan mencapai 114,9 triliun rupiah. Itu bukan main-main, angkanya besar sekali. Tapi sebenarnya yang menarik, berdasarkan catatan kami melakukan riset, tahun 2018 itu sebenarnya sudah dibentuk yang namanya Satgas Waspada Investasi. Tidak tanggung-tanggung ya, karena Satgas ini melibatkan 13 institusi. Saya sebut beberapa, OJK, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepolisian Republik Indonesia, dan lain-lain. Banyak sekali. Tapi pertanyaannya kenapa yang namanya investasi bodong sepertinya tumbuh terus. Ya, satu mungkin ditindak, satu tumbuh terus. Dan kerugian masyarakat juga terus ada. Dari sini kesannya timbul adalah negara kayaknya kalah cepat gitu dengan oknum-oknum yang melakukan investasi bodong ini. Pertanyaannya nih Pak, apakah sebenarnya memang dari pihak Satgas gitu melakukan pembiaran gitu? Silakan Pak, boleh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita yang kami hormati Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Ini pertanyaan menarik ini dan forum ini kami apresiasi ya, dan kita harapkan ada suatu solusi tentunya bagaimana kita bertindak untuk memberantas secara bersama-sama investasi bodong ini. Jadi kalau bisa kami sampaikan memang Satgas Waspada Investasi ini dibentuk pada 2006 sebenarnya, bukan 2018. Itu adalah perubahan-perubahan keanggotaan. Pada saat itu masih di Bapepam, kemudian 2011 OJK dibentuk, 2012 beroperasi, kemudian beralih ke OJK dan saat ini anggotanya 12 kementerian lembaga tentunya, termasuk di kepolisian. Dan kami sendiri ketuanya sejak 2016, jadi sudah hampir 6 tahun sebenarnya. Apa yang kita lakukan di sana adalah kegiatan-kegiatan di dua hal tentunya, preventif dan represif. Di preventif kita mengedukasi masyarakat. Edukasi dan ini tidak hanya kita sendiri sebenarnya, bukan hanya 12 kementerian lembaga, kita membentuk aliansi atau kerjasama dengan berbagai pihak. Kita edukasi melalui Kementerian Agama yang merupakan anggota Satgas juga, pesantren, madrasah. Kita edukasi pengurus koperasi karena Kemenkop juga ada di sana, seluruh pengurus koperasi. Kita edukasi dan ini akan kita lanjut kepala sekolah SMA, SMP karena Kemendikbud ada di sana. Kita edukasi kepala desa karena Kemendagri ada di sana. Jadi kita secara komprehensif. Tapi apa yang terjadi? Kok masih marak? Ini kejahatan. Kejahatan itu saya rasa tidak akan ada berhentinya sebenarnya ya, di kejahatan dimanapun. Karena apa? Karena memang ada niat jahat dari orang-orang yang memang melakukan kegiatan ini. Kita lihat ya, kenapa terjadi? Kita lihat dari dua sisi sebenarnya. Dari sisi pelaku dan dari sisi masyarakatnya. Dari sisi pelaku, dengan kemajuan teknologi informasi saat ini sangat mudah orang membuat aplikasi, situs, web, mengirim SMS dengan teknologi digital saat ini menjadi tantangan bagi kita tentunya. Bagaimana kita merespon ini, bukan kita nggak tahu niat orang. Bagaimana mungkin ini SMS, Bapak Ibu mungkin sering dapat SMS penawaran investasi legal. Bahkan Telegram saat ini Bapak Ibu, kalau di Telegram kita dimasukkan dalam satu grup, mereka menawarkan seakan-akan itu yang legal dan pada saat itu sudah ribuan, puluhan ribu di situ. Apa yang terjadi di situ? Siapa yang akan menangani itu? Dari si pelaku. Di samping itu juga para pelaku ini banyak juga dari luar negeri. Kita lihat ini kan borderless ini internet ini. Kita lihat sekarang ini pelaku-pelaku robot trading, perdagangan berjangka komoditi, pialangnya dari luar, judi online, ini juga menjadi mainan sendiri yang jadi ada tantangan di situ, tantangan. Yang kedua dari masyarakat kita ya, masyarakat kita bisa lihat dari dua sisi tentunya. Tadi benar itu, ada keserakahan di masyarakat kita. Pada saat ada investasi ilegal, contohnya iming-iming dengan imbal hasil tinggi 1% per hari, contohnya lah seperti kemarin itu Dream for Freedom 1% per hari, tidak masuk akal sebenarnya.
Tapi masyarakat kita ini tergiur dengan iming-iming investasi itu dan testimoni orang-orang yang di sekitarnya yang mengatakan, wah saya dapat 1% per hari. Selama 100 hari masih uang kita di situ yang dibayar ke kita, kan gitu harusnya. Pada hari ke-10 karena kita dibayar, kita top up. Hari ke-20 kita top up lagi. Keserakahan terjadi. Dan yang paling tidak kita terima dari masyarakat kita, masyarakat ini sepanjang masih terima profit, diam dia. Setelah rugi, di mana pemerintah? Apakah kita tahu semua kejahatan itu? Enggak. Kita berusaha saat ini dengan Kemenkominfo melakukan cyber patrol. Bagaimana kita mendeteksi secara dini penawaran-penawaran ini yang saat ini banyak di kripto, di forex. Sebelum ada download, kita blokir, kita injak. Seperti itu. Seperti itu. Nah ini, jadi dari sisi masyarakat kita memang edukasi. Dan juga memang itu tadi, keinginan masyarakat kita untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi, ini mengalahkan rasionalitas. Nah, apa yang perlu kita bangun di situ adalah public awareness sebenarnya. Kok di sini pengalaman kita Pandawa Depok kemarin koperasi sudah pengalaman, muncul lagi ini, muncul lagi Indosuria, muncul lagi ini. Masyarakat kita di mana public awareness-nya? Ini yang perlu kita bangun. Bagaimana pemerintah kita saat ini membangun ini dengan edukasi. Sangat berharga pengalaman-pengalaman yang terjadi saat ini. Selalu terulang. Apakah seperti itu yang kita harapkan? Tapi di satu sisi memang perlu kita didik secara berkelanjutan masyarakat kita agar mereka mempunyai awareness bahwa sangat simpel sebenarnya. Edukasi kami simpel sekali. Apabila masyarakat menemukan penawaran investasi dengan iming hasil tinggi, cek 2L saja, legal dan logisnya. Legal artinya cek izinnya, izin badan hukumnya, izin kegiatannya, izin produknya. Kalau nggak ada jangan diikuti. Masa ada perusahaan investasi yang tidak ada izin? Jangan diikuti. Di situ kekeliruan sebenarnya yang memang kasihlah waktu 5 menit lah untuk menanyakan. Kalau dia bergerak di bidang perdagangan berjangka, tanya di Bapepti. Kalau dia bergerak di bidang koperasi, tanya Kemenko. Kalau bergerak di bidang jasa keuangan, tanya di OJK. Itu secara legal. Logis, rasionalitas imbal hasil. Bagaimana mungkin contohnya kita ditawari dengan Probot Trading saat ini? Profit sharing, trading di forex, trading di crypto, trading di berjangka komoditi, itu ada naik turunnya. Tapi kita diiming-imingi profit sharing terus. Ini juga rasionalitas imbal hasil sebenarnya. Bagaimana kita harus berpikir secara logis? Tidak mungkin trading itu akan untung terus. Karena di satu sisi akan ada yang kehilangan, loss. Nah ini, jadi rasionalitas itu yang perlu kita bangun masyarakat. Tidak ada trading yang untung terus. Sekarang Bapak Ibu kita robot trading yang saat ini ditawarkan, ya seperti itu. Seperti itu. Jadi dari satu sisi pelakunya kita berantas, dapat mungkin ya, kita secara dini sebelum ada korban, walaupun memang sering setelah korban. Beberapa kasus contoh yang sudah kita warning, EDC case kemarin itu, EDC case. Itu sudah sejak beberapa tahun kita katakan hentikan kegiatannya. Tapi ya memang kegiatan-kegiatan itu berjalan terus. Bagaimana mungkin sesuatu perdagangan trading, mining yang memberi keuntungan 0,5% per hari secara keuntungan, tapi memang tidak ada yang beli koinnya. Akhirnya komunitasnya akan tidak ada yang beli. Nah, jadi kalau kita katakan memang bagaimana kita mencari solusinya, ya kalau strategi kami yang pertama ya edukasi secara menyeluruh, edukasi. Tapi tetap pemblokiran, pemberantasan. Nah, yang menjadi permasalahan juga di kita adalah kita tidak perlu menunggu proses hukum sebelum menghentikan itu harusnya. Seperti yang dilakukan Satgas Waspada Investasi. Satgas Waspada Investasi pada saat menemukan satu entitas melakukan kegiatan money game, investasi bodong sebelum masuk proses hukum, tentu kegiatannya kita minta hentikan dulu untuk menghindari kerugian masyarakat yang lebih besar. Proses hukum mungkin butuh waktu, tetapi sedini mungkin ini kita lakukan. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi, kok marak terus. Nah itu, jadi apa yang kita lakukan adalah bagaimana kita secara dini melakukan pemberantasan itu dan mendidik masyarakat kita. Bukan hanya, ini juga menjadi perhatian kita, masyarakat kita yang sudah pinter juga bisa terjebak di situ. Seperti tadi ini ada profesor doktor juga percaya bahwa uang bisa digandakan di Probolinggo. Bagaimana mungkin? Dia mengatakan bahwa si pelaku ini
Dimas Kanjeng ini akan menyelamatkan ekonomi Indonesia dengan uang yang diambil dari belakang tuyul itu kan. Bagaimana mungkin seperti itu? Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Jadi ada edukasi, ada perubahan perilaku, mindset untuk menciptakan public awareness. Sementara itu dulu mungkin. Baik, Pak Tongam, satu lagi pertanyaan. Begini, kalau Bapak tadi menyebutkan kan bahwa ada yang sifatnya preventif dan juga represif katakanlah. Kalau preventif edukasi. Pertanyaannya sebenarnya gini Pak, kalau umpamanya edukasi gitu kan itu banyak sekali masyarakat Indonesia dan yang namanya ingin mendapatkan keuntungan adalah hal yang wajar sebenarnya kan. Hanya memang kemudian perlu 2L tadi, seperti itu ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan begini Pak, sebenarnya instrumen-instrumen yang ada terkait dengan tadi kerjasama dengan 12 lembaga, kementerian juga gitu, sudah cukup belum sih Pak untuk kemudian menghentikan nih, katakanlah setelah acara ini gitu, kedepannya itu semakin berkurang bahkan tidak ada lagi. Sudah cukupkah instrumennya untuk kemudian menegakkan hukum, memberantas tadi Pak? Atau masih ada yang kurang? Apa yang harus ditambahkan lagi? Ya, penawaran investasi ilegal ini ibarat supply demand sebenarnya. Supply itu ada karena demand-nya ada kan gitu. Supply-nya itu kita berantas, demand-nya kita pengaruhi melalui edukasi kan gitu, dari dua sisi tentunya. Kita tidak hanya dari edukasi, dari sisi represif juga kita lakukan. Kita umumkan ke masyarakat, ini loh daftar investasi legal. Kita blokir situs web aplikasinya, walaupun masyarakat kita ini juga loh, buka lagi melalui VPN. Kemudian pelakunya ini juga mengatakan kami sedang uji sistem baru, error sementara. Padahal kita blokir sebenarnya itu. Nah, ini juga jadi dua sisi sebenarnya. Bagaimanapun juga kita lebih mempengaruhi sebenarnya dari demand-nya ini ya. Bagaimana masyarakat kita mengetahui 2L tadi secara menyeluruh sehingga suplainya ini bisa berangsur-angsur bisa berkurang tentunya. Tapi kalau bisa kita katakan nol ya orang kejahatan ya, kejahatan. Nah, ini yang kita pengaruhi adalah bagaimana masyarakat kita aware terhadap penawaran-penawaran ini sehingga tidak terjebak lagi gitu. Baik. Sebentar Mas, saya potong. Tes. Bunyi Bang, silakan Bang. Tes, baik. Oke. Beneran ya? Baik. Saya bacakan dulu, maaf Mas dari OJK, saya bacakan dulu 13 lembaga yang mengawasi soal ini. Ya. 1, itu namanya Kementerian Perdagangan. Selain OJK ya. Yang kedua Kementerian Informasi, Komunikasi dan Informatika. Keempat, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kejaksaan, Kepolisian, BKPM, Bank Indonesia, Kementerian Agama, PPATK, Kementerian Ristek, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Dalam Negeri. Tidak ada satu kegiatan di negeri ini yang diawasi oleh 13 lembaga yang luar biasa. Ya, kalau masyarakat saja menerima SMS atau penawaran lewat aplikasi dan sebagainya. Saya yakin di antara 13 lembaga ini pasti ada juga yang menerima tawaran itu. Terima lewat SMS, terima aplikasi dan sebagainya. Dalam bahasa hukumnya ada kata-kata patut diduga. Yang selama ini OJK kerjakan, kalau sudah ada korban, baru melapor, baru kemudian oh itu bukan kami tangani karena itu ilegal, tutup aja. Ya, dan kemudian masyarakat mencari keadilan, dibawa ke kepolisian, kena pasal 378 penipuan. Contoh misalnya, first travel, meraup uang masyarakat lebih dari 1-2 triliun. Ya, kemudian 378 itu maksimal 4 tahun. Lah kalau cuma OJK cuma menunggu orang jadi korban, ngapain ada OJK? OJK itu mengawasi, baik yang korban maupun yang belum jadi korban. Jadi jangan ada kesan seakan-akan masyarakat salah, kenapa percaya, kenapa begono, kenapa begini. Harusnya ada satu gerakan yang tanya, kamu bikin itu menyebarkan SMS, ada izinnya enggak? Sampai sejauh mana progresnya? Itu yang namanya negara hadir. Jangan nunggu korban ngadu kemudian kelimpungan, orang ada yang bunuh diri dan sebagainya. Baru kemudian OJK ngomong, wah ini memang salah masyarakat, edukasinya kurang. Kalau cuma edukasinya ke kades-kades, kan kades itu jarang juga investasi. Yang investasi ini pensiunan. Yang sifatnya investasi itu menanamkan modal untuk mengharapkan keuntungan. Iya nggak salah orang mengharap keuntungan. Tapi apakah mungkin masyarakat yang jutaan ini
sibuk menanyakan kepada lembaga kami ini benar atau tidak. Harusnya 13 lembaga ini mengawasi. Mana yang belum terjadi korban, dia ngomong, hei hati-hati, tutup, laporkan. Patut diduga bahwa lembaga yang mengadakan investasi ini bodong sebelum ada korban. Seperti itu Mas, jadi harusnya OJK proaktif gitu. Bukan kemudian mengelak. Karena gini, ada satu contoh koperasi di Bogor, itu merugikan keuangan itu 8 triliun, nasabah 52.000 lebih. Melaporkan kepada OJK, OJK mengatakan bahwa hasil mediasi mereka sanggup bayar 50%. Pelaksanaannya 20%. Lah terus mau diapain nih lembaga ini? Apa namanya koperasi ini? Hartanya udah nggak ada, orangnya juga nggak ada apa-apain, dan sebagainya. Artinya bahwa tidak ada perlindungan ataupun cara solusi supaya orang itu nggak pingsan, nggak bunuh diri, nggak ngenes gitu. Kalau hanya itu bakal terjadi terus, terulang-ulang terus setiap tahun. Saya pikir itu Mas Tommy. Baik, Bang Rio, terima kasih. Ya, Oh, Pak Tolong responnya. boleh tepuk tangan dulu, biar lebih semangat forum Jadi, kita. Saya sayangkan ya, pemikiran yang keliru sebenarnya. Dua hal. Yang pertama, kalau dikatakan baru ada korban kita habisi, itu nggak benar. Tapi ada beberapa memang setelah ada korban baru kita tahu dan kita habisi. Kalau kita lihat ribuan investasi ilegal yang kita hentikan dari awal, ini banyak sekali yang belum ada korbannya kita injak. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga perlu kita samakan pemahaman mengenai OJK. OJK berdasarkan Undang-Undang 21 tahun 2011 melakukan pengaturan pengawasan pada 3 sektor. Perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank. OJK tidak mengawasi investasi legal. Investasi legal itu kita lihat ada arisan online, ada perdagangan, ada koperasi, ada travel umroh. Yang memang kewenangannya itu tidak ada secara struktural di OJK. Jadi perlu kelurusan pemahaman supaya kita dapat solusi. Jadi jangan dikatakan OJK kemana ini investasi legal. Salah, tadi apalagi koperasi. Koperasi itu Pak Budi sana yang punya kewenangan koperasi. Tidak ada OJK yang menangani koperasi. Di mana itu? Justru akan dimarahi Pak Budi kita kalau kita menangani koperasi. Nah, di sini artinya gini. Kita samakan dulu pemahaman kita, ini apa sih investasi legal? Siapa yang berwenang? Baru kita diskusikan bagaimana langkah ke depan. Kami sangat mendukung bagaimana kita merumuskan solusi di sini agar menjadi bekal bagi kami di sini. Karena kesamaan pandangan itu yang perlu di kita. Jadi investasi legal ditangani ya, bukan ini forum koordinasi loh. Bukan 13, sekarang 12 kementerian lembaga karena ada penggabungan Kemendikbud dan Kemristekdikti. Ini yang menangani. Secara struktural di Indonesia ini tidak ada kelembagaan yang menangani investasi legal. Mana? Struktural, secara struktural. Yang menangani arisan online, yang menangani ini. Yang ada adalah memang Satgas Waspada Investasi dibentuk untuk itu. Seperti itu. Tetapi ini forum koordinasi. Penegakan hukum tetap ada di kepolisian. Jadi kita samakan dulu. Supaya kita satu perahu untuk mencari solusi. Seperti itu. Oke, Pak Tobing, saya ingin memberikan kesempatan sebagai closing statement terkait dengan tadi. Banyak sekali sorotan juga kepada Anda sebagai Ketua Satgas Investasi. Iya, terima kasih, ini sangat menarik ya. Sangat menarik. Dari awal saya katakan investasi bodong kejahatan. Kejahatan. Dan kami Satgas Waspada Investasi sangat serius memberantas ini. Jadi kalau ada tadi persepsi blok-blok itu menurut saya enggak. Buktikan pinjol ilegal yang kita berantas 3.734. Bayangkan sejak 2018. Investasi legal 2019 400-an, 2020 300-an, 2021 98. Dari mana kita katakan bisa mengatakan itu tidak serius? Kami sangat serius. Laporkan ke kami semua di luar yang pengetahuan kami ya, investasi legal di daerah. Kami hajar. Kalau dia ada kerugian, laporkan ke polisi. Benar-benar kami. Jadi tidak ada kita main-main di investasi legal. Persepsi kita bangun. Makanya kalau hari ini kita nggak dapat solusi ya memang jadi percuma. Solusi yang kita tawarkan tadi 2 sesi aja. Dari pelaku apa yang kita lakukan, dari masyarakat kita ini perlu kita didik Pak. Kita benar-benar kita didik. Karena ada keserakahan di situ Pak. Kadang-kadang keserakahan itu terjadi dia top up terus. Mempengaruhi orang. Kami Pak ya,
Makanya saya katakan 12 kementerian lembaga, saya di sini Satgas, bukan OJK. Makanya saya katakan tadi, kalau ada investasi tunggal kami Satgas. Gitu Pak. Iya, Pak Tongam kan merepresentasikan negara sebagai Iya, Satgas, benar. kan? Tapi faktanya kalau Bapak ngomong serius terus, korbannya naik terus. Ah, Bapak benar. mau ngomong serius di depan rakyat ini semua. Saya kira itu omong kosong, Pak Tongam. Benar. Jadi ini Itu omong kejahatan kosong. Pak Omong kosong. Johnson. Pak Johnson ya? Tahan Bung Johnson, Ya. tahan dulu. Ini kejahatan. Kejahatan saya katakan tadi ya, sepanjang ada peluang kejahatan. Tapi Pak, coba kasih kita masukan. Kami dari data ya, setiap saat kami melakukan cyber patrol dengan Kominfo juga. Itu Izin, pertama. moderator izin. Mohon Pak, Saya ini, sedikit. sebentar lagi, satu lagi Mohon Pak. biar diselesaikan dulu Pak, karena waktu Yang sudah mau kedua habis. ya, kami itu penyidik juga. Apa yang dikatakan rekan kami dari Baris Krim benar. Persepsi masyarakat itu tangkap. Ya nggak gitu juga. Ada batasan-batasan di sana. Ada batasan-batasan. Penyidik itu melakukan penyidikan itu nggak sembarangan nangkap begitu. Tadi dikatakan ini sudah tahap 1 loh. Keseriusan itu muncul tahap 1. Berarti berkasnya udah lengkap tahap pertama. Tinggal nanti bagaimana P19 itu dilakukan. Jadi kalau kita katakan dalam penegakan hukum kali keinginan kita ya tangkap. Ya memang masyarakat mudah sekali. Kita ada batasan-batasan jangka waktu di sana penahanan. Jadi perlu kita pahami, serahkan profesionalisme dari Kapolri, dari kepolisian kita serahkan ke mereka. Jadi itu dari kami. Kalau kita katakan pembiaran seperti apa? Tapi kalau enggak maksimal, ya itu benar. Kita tidak pernah katakan kita sempurna. Marak terus. Dari tadi saya awal katakan tetap marak kan gitu saya bilang. Enggak saya katakan kita ini, tapi kita bekerja. Coba kasih masukan ke kita. Seperti apa? Kita jalankan sepanjang dia adalah implementable seperti itu. Iya. Atau begini, Satgas ini pada level forum koordinasi Pak. Apakah bisa kita tingkatkan Satgas ini melalui kelembagaan Perpres contohnya? Bagus. Itu Pak. Di bawah Kemenko Polhukam contohnya. Sebagai ketua. Ini kan forum koordinasi Pak. Tahu nggak Bapak Ibu? Satgas ini dasar hukumnya itu nota kesepakatan. Nota kesepakatan. Bukan lembaga. Jadi kalau katakan Bapak tadi anggaran kami itu dari mana? Anggaran kami itu makan minum rapat. Ini Pak dari Baris Krim. Berapa coba? Sosialisasi kami online. Anggaran kami. Bapak mungkin bisa tahu anggaran Satgas yang kita lakukan paling berapa? 800 juta 1 tahun. Bagaimana mungkin? Iya, bukan. Artinya gini, bukan. Sangat mudah kita katakan pemerintah abai, tapi coba rekomendasi Satgas naik menjadi Perpres. Kita lebih kuat Pak. Itu Pak. Iya, kalau yang katakan itu Pak Tongam kan mungkin karena ada tekanan birokrasi karena Bapak di bawah. Tapi kalau rakyat ini semua yang bergerak dan mengendaki itu, ini kan konkret nih Pak. Bagus yang diusulkan Pak. rakyat Bagus, Pak. bagus. Jadi Baik. Iya, Terima jadi- kasih Bung Pak Tongam. moderator sedikit Rekomendasi. saja ya. 1 menit saja Pak, karena udah mau maghrib. Oke, Pak Begini ya, saya hargai yang disampaikan Pak Tobing ya. Tapi saya melihat di sini dengan segala hormat saya terkesan masih ingin mengelak Pak. Ini mohon maaf ya Pak ya. Tadi Bapak mengatakan anggaran berapa 800 juta. Saya sedih, berarti negara tidak serius soal ini ya. Presiden tidak serius ya. Kembali lagi kita bisa rasakan nggak nangisnya jutaan orang nih Pak ya. Jadi hari ini saya kira ke depan cari solusi lah. Nggak bisa lagi, tadi saya agak kecewa jawaban Bapak demikian. Mohon maaf Pak, Bapak nggak usah bantah. Saya agak kecewa, lebih baik kita yakinkan mereka ada kesungguhan untuk menangani nasib jutaan orang ini Pak. Terima Baik. kasih.